Aluhan dan Markov. Yang belum masuk dulu. Udah semua? Oke. Sekarang kita akan coba kasus kita adalah sekarang akan memprediksikan dampak kebakaran ataupun ledakan yang ditimbulkan oleh satu kilang. Oke, saya bilangnya bisa bilang chemical. Kalau kilang chemical di sini di mana? Kalau di Pulau Jawa kita ada Chandra Asri ya. Banten. Udah orang Banten. Banten mana? Cirebon. Cirebonnya mana? Cirebon. Berarti di utara ya? Atau dekatnya pantai? Pesisir pantai itu? Yang malah ke Chandra juga? Ya, oke. Kita coba belajar ya. Nah, jadi domain of model kita itu adalah ketika Anda tadi kan sudah buat domain of model ya, di sini ya, sini. Ini ya. Anda sudah bikin model kampung Anda masing-masing. Nah, dalam skenario kita, kampung Anda itu akan dibangun kilang. Bagi contoh datang, pokoknya bangun di kampung ini. Nah, pertanyaannya adalah apa dampak yang ditimbulkan atau risiko yang ditimbulkan jika kilang ini terbakar ataupun meledak. Nah, kalau kilang ini meledak, berapa radius sebarannya? Dalam berapa menit orang ini akan mati? Dalam berapa detik itu bisa kita. Nah, salah satu model yang banyak digunakan, itu tidak coba ya, itu adalah alokasi dikeluarkan oleh ini. Oke, sekarang kita akan buka lokasi. Klik sekarang lokasi. Tulis. Ngerti ya? Oke. Klik set data. Ini set data. Ini kan fitur yang keluar kan ini masih blank kan? Kalau saya tulis saja bendera, ini pinjam nama masuk kemarin. Anda pakai nama sambil berdoa semoga menjadi surakarnya. Atau kalau mau pakai data baru ya nggak apa-apa. Ya. Sekarang kita si kosong ya. Kita sudah sama-sama kosong. Sekarang tulis setting dulu, set lokasinya kita tulis
kan belum ada loh. Nama dulu namanya PT apa ya? Namamu sama Mas? Irfan. PT Irfan Sanjaya. Aku loh, aku punya perusahaan loh. Orang Amerika bukan Mas? Gimana Pak? Orang Amerika bukan? Oh bukan, jadi klik not in US. Kecuali kamu mau di Amerika, in US. Oke, udah? Elevasi. Nah, elevasi ini yang kamu tinggal 170. 170. sorry, lokasi itu di mana? Oh, di Cilacap. Cilacap. Belakang sini. Bukan. Mana? Ini Cilacap. Di Cilacapnya mana? di Cilacap Tengah. Cilacap paling di arah Rokok. Sebut aja namanya. Gimana Pak? Apa desanya apa? Di Perumahan Gunung Simping. Oh, hah? Perumahan Gunung Simping. Oh, itu mah mana? Depan Polsek. Saya sama Jalan Juanda Pak. Gunung Simping. Gunung ya. Nah, kita lihat elevasinya berapa Gunung Simping. Di sini kursornya diarahkan ke sini atau kita klik rumahnya di sini. Ambil titik kosong aja. Ya. Elevasinya berapa di sini? 3 meter di atas kanan Anda. Anda lihat ke pojok kanan bawah sendiri. Sudah? Oke? Berarti ya. Saya ambil contoh di sini aja deh. Oke ya, itu ya. Kita coba modelkan. Saya save sedikit ya. Oke. Tadi adalah 3 meter ya, elevasinya kurang lebih. Sekarang mau lihat ini DM, degree dan menit, berarti Anda setting dulu. Kita ambil misalkan di sini unit yang 1. Kita akan modelkan yang lain meledak ya. Ingat di bawah itu masih DMS, degree, minute, second. Berarti Anda ubah menjadi degree and minute. Maka satuannya diganti DM saja, degree and minute. Oke? Lanjut. Udah titik tentukan lokasi mudah. Asumsikan di kamu itu bikin hilang.
menghilang. Tentukan lokasi kilangmu di mana. Yang jelas di dalam area kapal model. Oke, sudah? Tulis kilang 1, kilang 2, dan sebagainya. Setelah itu samanya diubah klik tool menjadi degree and minute, jangan degree minute detik. Nanti dia akan bisa degree minute. Ya itu diganti di M aja. Oke, di sini 742,03 kita isi. Pada 2,03. Kemudian posisinya short, liwat, ingat dan posisi lintangnya. Jenazah berarti lintang selatan dan ujung di timur ya. Latitudenya diisi di situ 109,02. Berarti 109,02. Ya? Hah? Belum. Baru. Sebentar. Ya belum. Yang bibirnya Ini loh Pak. yang sebelum Yang latitude kan degree minute. Saat kamu buat dulu dari degree minute second jadi degree minute kan? Sudah tidak ada beda. Lintangnya lintang selatan, bujurnya bujur di timur, oke? Dan dulu lihat sini aja, udah ada ya? Oke, country name Indonesia. Nah, offset from local standard time to GMT berapa? Jadi sudah setuju ya? Kita tulis nol aja lah pakai standarnya. Oke? Sudah? Halo, sudah? Ayo cepat. Ya sini sudah, belum? Ayo, kata mama. Sudah saya klik. Saya sengaja tidak membuat modulnya supaya nggak masuk. Ya, bingung sendiri itu lah. Oke. Nah sekarang ada klik nih. Sudah ada toh PT Irfan Sanjaya Select. Sudah muncul nih. Model yang ditambahkan adalah PT Irfan Sanjaya. Letaknya Cilacap Indonesia. Oke. Halo. Berikutnya multi type. Kalau di Pertamina ini tipenya tertutup atau tidak tertutup? Tidak tertutup kan? Berarti Anda pilih. Nah, pilihannya ini double storage building unsheltered, artinya area yang kita modelkan ini dia tidak ada pintunya, kilangnya kan terbuka. Oke? Kalau belum jangan tanya help.
yang sederhana dulu. Single storage building. Udah? Oke, klik. Klik lagi, date and time. Kita masih desain data. Nah, bedanya apa? Using internal clock. Kalau using internal clock, berarti kita memodelkan berdasarkan waktu sekarang sesuai jam komputer. Tapi kalau yang akan kita modelkan adalah misalkan kemarin Pertamina meledak, berarti kita pas masakan akan dikasih waktu. Atau kita akan memproyeksikan Pertamina akan meledak 5 hari, berarti sekarang tanggal apa? Berarti meledak lagi tanggal 11. Anda bisa set waktunya. Ini saya pakai hari ini aja. Itu waktunya jam 12. Oke, klik. Set data sudah selesai. Sekarang kita akan masuk setup. Bahan kimianya apa? Studio. Setup. Klik setup. Nah, bahan kimia akan kita modelkan apa? Ada pure chemical, ada solution. Kita asumsikan menggunakan bahan yang pure. Salah satu campuran di BBM itu biasanya adalah benzen. Maka caranya kita Anda sudah boleh pilih model apa saja, tapi harus tahu. Misalkan kita cari benzen B, nah benzen. Slide. Nah di sini ada chemical dataset. Benzen itu berat molekulnya adalah 7,8. Nah, perhatikan di sini ada AEGL. Anda sudah belajar toksikologi. K3 tahu AEGL? Tahu AEGL? AEGL itu adalah akut exposure gas light. Akut exposure gas light level. Jadi di bahan itu ada yang bersifat akut, ada yang bersifat kronik. Nah, saya akan sampai sini. Ya. Berapa idealnya di situ adalah dalam waktu 60 menit, maksimal konsentrasinya adalah berapa itu? 52 ppm. Artinya apa? Anda paham nggak? AEGL 60-52 ppm, paham nggak? Bacanya dibalik. Artinya pada waktu pada konsentrasi 52 ppm itu akan menyebabkan efek kesehatan yang bersifat akut. Masih ingat? Akut sama kronik. Apa bedanya akut sama kronik?
Akut itu efeknya jangka pendek. Kau masih ingat peristiwa dua sahabat Jessica sama Mirna, ya kan? Dikasih apa? Hah? Cyanida. Langsung game over nggak? Nah, itu disebut efeknya akut. Kalau nggak percaya nanti kamu pulang mampir ke toko tempat pertanian bebas sudah kemudian diminum. Kalau langsung mati berarti akut. Tapi kalau nggak apa-apa, ya bisa minum lagi. Tapi nanti 50 tahun ke depan baru kemudian kepala gini, ya, itu namanya kok efeknya jangka panjang. Contoh lagi kasus Munir yang dibunuh oleh intelijen di perjalanan apa namanya Jakarta Amsterdam, itu pakai apa? Arsen, iya kan? Langsung mati nggak? Langsung mati. Namanya efek akut. Oke? Nah, kita akan modelkan ini. Oke, ini sebenarnya tugas toksikologi ya. Oke, nanti pelajari sendiri urusan toksikologi. Urusan saya atau di pemodelan sudah sampai ya? Anda dapat nyampe mata kuliah pemodelan? Belum? Oke, sekarang setting kondisi atmosferik. Kecepatan angin yang ada di Cilacap. Sebenarnya cari biaya kecil, bisa dihitung di Cilacap itu berapa? 21 km per jam. Jadi kalau dikonversi meter per detik berapa? Jamannya kilometer dikonversi jadi meter bagi 1000 jam jadi detik berarti 360 berapa? Dua koma lima ya. Saya tulis saja kecepatan anginnya adalah 3 meter per detik. Arah angin wind from, berarti kita bicara arah angin. Arah anginnya dari mana? Dari barat ke timur, timur ke barat. Kita tulis misalkan arah anginnya dari barat, saya tulis west. Measurement pole, kalau Anda pakai yang manual berarti 2 meter 3 meter, tapi kalau kita pakai bigger station tiganya 10 meter. Jadi kalau Anda lihat BMKG itu ada toh, itu kira-kira Cilacap, Gunung Simping, maksudnya open country. Kalau rumahmu ada hutan, ada kota yang di Kalimantan, Kalimantan bisa juga open. Tapi kalau Cilacap di pinggiran seperti Pertamina, berarti saya pilih open water. Kalau bingung, cek di sini. Kalau open water di sini, ini open forest. Kalau di sini open kan?
very low. Berarti kita median yang kekasarannya agak rendah, open country, low turbulence. Ya. Pilih di sini open country, gelap, awan, cerah, setengah berawan, atau mendung. Kita ambil yang moderat. Ya nanti bisa dilihat. Nah ini kan siarnya di data klimatologi ya. Karena ini latihan ya udah. Sekarang kita masuk apa? Total plot atau parsial? Parsial ya. Parsial. Oke. Temperatur. Berapa temperatur silakan? Kelas stabilitas udara. Udah belajar kan ya di mata kuliah udara ya? Hah? Udah belum? Pasti sudah ya. Kelas stabilitas udara. Nah, itu akan menentukan ini sebarannya nanti netral atau tidak. Kelas A, B, C silakan nanti pelajari itu. Kita ambil yang itu saja, misalkan kita ambil tipe F. Anda mau tipe D, tipe E silakan bebas. Ada inversi atau tidak ada inversi? Saya lagi udara. Inversi udara adalah saya lagi itu. Ini berkaitan pergerakan udara ke bawah ke atas ya. Ada inversinya itu dipengaruhi oleh temperatur juga. Kita kalau di Jakarta mungkin sering terjadi inversi udara ya. Kalau Cilacap kebetulan tidak ada. Kelembapan. Kalau ada tulis inversi udara, tulis ketinggiannya berapa? Ya susah juga. Jakarta itu pergerakan udara berapa meter itu harus ada. Kelembapan berapa kelembapan berada? Oke? Sudah? Oke, setting atmosfer sudah. Berikutnya adalah setting sumber. Nah di dalam pemodelan di sini ada sumber langsung, ada pedal. Pedal itu kalau kita bicaranya adalah tumpahan. Kalau direct digunakan untuk pemodelan cerobong. Nah kalau kita ada tangki, ya kita pilih tangki. Tapi kalau nanti kasusnya adalah bagaimana menghitung kebocoran gas pada jaringan permukaan di Pulau Jawa, itu pakai pilih permukaan. Tapi karena tadi kasih adalah saya pilih tangki, maka saya pilih. Oke, kita lihat di Cilacap tangkinya mana? Vertikal ya. Nah, ini kan tangkinya vertikal ya. Ya. Oke. Berarti kita pilih vertikal. Nah, volume
Diameternya berapa? Kalau di sini ada kita data di sana. Ukur aja. Klik. Diameter berapa itu? 57. Oke? Berarti saya tulis diameternya adalah 57 meter. Nah, tingginya berapa? Wah, ya nggak tahu. Harus ada ukur. Kalau Anda tahu tingginya, misalkan tingginya 20 meter, berarti volumenya adalah 51.000 meter kubik. Oke? Sudah nanya kan? Jelas? Yang jelas berarti di OK. Berikutnya, lu perhatikan enter stage of the chemical. Apakah dalam tank itu cairan atau juga gas saja atau tidak ketahui? Ini kita pakai di situ adalah cairan. Nah, kalau tidak ketahui ya nggak apa-apa. Tapi mestinya tahu. Anda kan bisa bertanya ke pemilik perusahaan. Dalamnya apa gas apa liquid bersama. Supaya modelnya bisa sedikit. Nah, di sini enter the temperature within the tank. Temperaturnya berapa? Di sini ambient boiling point-nya itu di 80 derajat. Jadi benzen itu dia akan apa? Boiling point titik didihnya itu 80 derajat. Saya bisa klik di sini. Physical state gas, liquid, or solid. Pressure within tank and the rate at which the chemical will escape from transfer tank. For example, whether it is stored in a tank temperature above or below boiling tank. Jadi di dalam penyimpangan tangki itu harus ditentukan apakah dia di atas titik didihnya atau di bawah. Mestinya di bawah. Di sini tersebut titik didihnya berapa? 80. Ini saya tulis misalkan chemical store air berapa? Di bawahnya 80, 70. Boleh. Atau chemical disimpan pada suhu dan tekanan udara standar. Sini. Clicking chemical store ambient temperature. If the chemical store at the temperature of the surroundings. Kita lihat dulu. Oh, ini terbuka berarti kemungkinan sesuai dengan suhu ambien. Tapi suhu ambiennya berapa? 7 ya belakang. Nah, enter mass in the tank or volume of liquid. Saya biasanya lebih langsung enak di sini. Dalam tangkinya itu dia isinya 90%. Lalu perhatikan, paling mudah ini tangki kan nggak mungkin diisi full, ya kan? Pasti 80 atau 90%. Harus ada free bond. Nah, kalau free bondnya kita asumsikan di sini kapasitasnya 90% volume, di mana
kesatuannya adalah 52 meter kubik, maka kalau kita isi 90%, berarti volumenya adalah 45 meter kubik BC. Oke? Jelas? Belum? Jelas ya? Jelas? Aduh. Jadi kita tangki ini akan diisi full atau tidak? Ya kan? Tidak ada tangki masuk full. Pasti bikin 80 atau 90. Contohnya biar mudah bikin kilogramnya. Jadi kalau dikilogramkan BCI itu ya selama besar. Oke? Nah, tank namanya unpressured flammable liquid. Nah ini yang akan kita skenariokan. Apakah kegagalan terjadi karena kebocoran? Apakah karena kebocoran yang tidak terbakar? Atau di sini kita akan modelkan burning, dia terbakar dan membentuk pool fire. Kamu tahu pool fire ya? Ini namanya pool fire. Pool fire. Kamu pernah belajar dong? Kalau Pak Surga gimana? Gini? Atau surga? Ledakannya. Nah lihat. Masa orang belajar. Ini namanya pool fire. Di kaki jauh udah diajarin belum? Jadi ada pool fire, ada jet fire, ada flash fire. Kalau yang ini namanya pool fire. Kita coba kalau leaking ini tapi dia tidak terbakar dan hanya terevaporasi. Kalau ini kita akan coba. Nah kalau yang brief itu yang singkatan dari boiling, liquid, expanding, vapor, explosion. Jadi di sini tangkinya itu meledak dan juga menimbulkan api. Pilihnya aja ya, agak sama. Ya. Setelah terbakar, meledak. Kira-kira seperti apa? Oke. Coba klik yang brief. Ini ada pelajari, sebenarnya ada teorinya. Tapi kalau jelaskan, ini urusannya sebenarnya di K3 ya. Udah ambil K3? Udah. Udah diajarin tentang brief, jet fire, pool fire. Atau Anda hanya belajar kalau fire. Coba oke. Kita modelkan di sini brief ya, boiling, liquid, expanding, vapor, explosion. Jadi tangkinya itu dia apa? Mendidih, cairannya explosion berarti meledak, menyebar kemana-mana. Apa dampaknya? Di sini ada thermal radiation from fireball and coal fire. Radiasi panasnya berapa nih? Kalau kita lihat di sini, kan pasti kalau ada kebakaran rasanya sekitarnya panas ya. Nah, itu kira-kira thermal radiation ini bicara berapa? Kemudian ada lagi fragmen bahayanya itu pada jarak berapa? Di sini sudah aloha, sudah langsung menyebut cannot be model. Atau kita pilih ini. Nah, kalau pilih yang leaking, di sini adalah bocor, kemudian terbakar dan menimbulkan api. Dia buka. Di sini nanti ada thermal radiation fire, ada brief apabila melepaskan panas dari tangki,
dan ada downwind toxic effect. Enggak begitu. Kita akan modelkan di mana nih? Di Aloha berikan kita opsi. Satu, opsi kebocoran, tidak menimbulkan kebakaran, hanya tumpahan, penguapan seperti apa, ada kebocoran, ada. Kita akan mana nih? Kita pilih yang kedua dulu. Oke, udah? Klik. Sekarang select the shape that best represent the shape of the opening through which the power. Jadi Yang kedua. bocornya itu kegagalan tadi itu karena apa? Oh ternyata ada korosi. Misalkan ada korosi, asumsikan di sini korosi. Karena korosi tadinya bocor, karena bocor suhunya tidak kembali meledak. Nah ini berapa diameternya misalnya? Kalian misalkan kebocorannya retakannya itu sebenarnya hanya 5 cm. Nggak mungkin kok bocoran 1 meter itu ngawur itu. Bocor itu kecil aja sudah urusannya panjang. Nah, is leak through a hole or short pipe? Kita bocornya melalui asumsikan melalui lubang tadi ya. Lubang seperti apa? Kita lihat aja. Nah kemudian bocornya di mana? Di atas atau di bawah? Ya. Jadi tangki misalkan saya tulis tadi tinggi tangkinya berapa kan? 20 meter ya? Iya, Pak. Kebocorannya misalkan di sini bocornya di bawah, biasanya bocoran akan terjadi di bawah ya, karena tekanan material, polusi, pengaruh air tanah dan sebagainya. Anggap saja misalkan 1 meter dari bawah. Nanti letak bocornya di sini. Bisa juga ada bikin 5 meter nggak apa-apa, suka-suka aja. Tapi kita kan mau investigasi. Tulis 3 meter juga boleh. Oke? Boleh-boleh saja. Kalau bocornya di atas juga boleh. Ya dia 80% dari atas. Kita ambil tulis misalkan 5 meter. Oke. Kemudian namanya kita ubah saja. Input pedal diameter. Nggak tahu. Berapa nggak tahu. Pedal itu ceceran. Kecuali kita bisa ukur, radius cecerannya sekian meter. Berarti harus hitung sekitarnya. Sumber sudah sekarang. Nah, di sini kalau perhatikan kita akan modelkan level of konsentrasinya berapa. Ini 10 square meter itu
within 60 detik. Artinya dalam waktu 60 detik itu akan menyebabkan kematian. Iya. Yang orange second degree, jadi pada suhu 2 kali lipatnya dari itu kebakaran itu 60 detik. Kita bisa pilih. Tapi tempenya saja nggak apa-apa. Kalau yang kuning ini pusing, ya, menyebabkan dampak pusing dalam waktu 60 detik. 60 detik itu waktu yang sangat cepat, iya kan? Iya, Pak. Nah, hasilnya ini. Oke? Nah, sekarang di dalam proses analisis ada 2 pilihan. Yang paling mudah, ini artinya apa? Pada jarak berapa? Dampaknya sampai pada jarak ini berapa? Kurang lebih 60 meter. Kalau jarak mematikan 60 detik itu pada jarak berapa? Pada jarak 40 meter. Artinya hanya di dalam area apa? Yang dampak ini membahayakan bagi hubungan bangun. Sekarang kita coba ekspor region ke KNL. Oke? Ya. Kemudian Anda setting lagi modelmu tadi. Karena dia minta degree menit detik, berarti isiannya satuannya diubah DMS, degree menit detik diisi supaya 742,0 short H-nya adalah 109. Ya, Anda lihat datamu sendiri. 109 014 014 ya, 109 is intinya jujur lintanya perhatikan K-nya dalam bentuk KNL. Klik tulis dan sekarang saya coba kita buka. Nah, oh tapi ngasih pertanyaannya salah ya. Saya mau cari lagi. Artinya bahaya ketika terjadi wildfire itu hanya di dalam area kilang saja. Paham? Ini model kita sekarang udah jadi? Udah? Sama hasilnya? Sekarang kita modelkan lain.
Sekarang kita coba pilih kalau dia dalam bentuk brief. Oh ya. Sekarang kita coba gimana kalau menggunakan rumus Gauss. Hasilnya akan berbeda. Ini kalau sebaran gas, gas saja, jaraknya sampai hampir 4 km. Sekarang kalau kita coba trip point-nya, kita bikin 50 meter dari arah sumber api, crossingnya 20. Oh gini. Udah kelewat. Sekarang dicoba sendiri. Bagaimana? Nah, untuk bahan kimia yang lain hasilnya bisa berbeda. Contoh, misalkan Anda setup bahan kimianya ganti apa ya? Asetilin. Bahan kimia yang kita ganti contohnya
Jadi bawahnya apa ya? Gas. Nah, ini contoh lain. Ya. Kita coba kasusnya di sini adalah amonia. Jadi kita coba. Ketika yang disimpan itu adalah amonia, kemudian dirilis melalui cerobong. Cerobong. Nah ini kita modelnya di sini. Ya. Amonia. Nah lihat coba. Chemicalnya di sini tadi saya ubah amonium sulfit. Ya. Amonium sulfit ada select ya. Kemudian setelah itu data atmosfernya, kecepatan angin masih sama. Kemudian ukuran arah anginnya saya pakai misalkan karena menegaskan kalau ada baku ini ya diameter lah ya. Kemudian tipe kasarnya urban forest kita buat. Plot covernya itu kita coba berapa ya. Suhu udaranya sama 27, kelas stabilitasnya D tanpa inversi, kelembabannya masih sama. Kemudian sumbernya, kalau tadi kan sumbernya tangki. Nah sekarang kita akan coba setup pilih daerah. Daerah itu adalah untuk masuk cerobong. Cerobong select source strength unit mass volume. Berapa volume yang akan dilepaskan dalam meter kubik? Dia sesaat atau kontinu. Ya, pada saat terjadi kebakaran, kita pilih misalkan terjadi secara terus menerus. Berapa meter kubik? Nah, ini harus kita rata ya. Tapi misalkan kita tulis saja dilepaskan mencapai 60 meter kubik per menit. Ketinggian cerobongnya berapa? Tulis saja misalkan 25 meter. 5. Suhu ambiennya
dibuka dalam bentuk gas. Ya. Kemudian sudah tekanan tekanannya. Oke. Nah sekarang kita lihat, kalau simulasinya adalah toxic areanya seberapa? Nah ini toxic area yang mencapai jarak berapa ini? 60 meter. Sekarang kita pindah ke Google, ekspor, koordinatnya masukin. 55,2 dan selatan. Latitude-nya adalah 59 menit. Koma berapa nih? 56,6. 56,63. Tulis tadi bensin, kita sudah amonia. Aku udah masuk ini. Tuh, bentar. Koordinatnya kok lari jauh? Ada. Ini ekspornya, ini perhatikan ya, hati-hati ya dalam ekspor. Kesalahan di dalam input code-nya. Ini contohnya begini. Ya, harusnya kan di Pertamina ya. Ini jelas salah. Lihat saja. Itu yang mana dulu, yang bensin apa yang amonia? Ini yang amonia. Ini yang kayak Saya ulangi ya. Ekspor KL Berdasarkan mana tadi? Nah, lihat ya, setelah bawang Pertamina kalau perhatikan. Oh, ini tadi salah. Bintang selatan dan bujur timurnya. 741. 7 kemudian Oh, 108 59 56,6.
Belum ya? Apa nih namanya? Namanya. Ini belum bisa ya? Belum. KML New. Nah ini kalau kasusnya amonia. Artinya apa? Kita bisa klik di yang merah di sini. Jadi zona merah itu akan terjadi sampai dengan jarak 636 meter. Di zona merahnya. Zona oranye sampai keluar area pabrik. Yang jadi concern itu kan yang keluar area pabrik kan? Aduh, Ya kan? kasihan lagi. Kalau yang mati orang pabrik, biarin aja. Ya kan? Nah, ini adalah satu model keputusan di mana pada saat menyusun dokumen amdal kita harus paham bagaimana kemudian akibat dari ledakan tangki itu semacam ini yang dilepaskan melalui cerok. Nanti skenario kan bisa mulai cerobong, ya, bisa juga tangkinya, bisa juga jaringan pipa. Nah, Anda sebagai seorang amdal harus paham. Besok kalau Anda interview di Pertamina jangan cuma apa kita tinggal muka jangan kalau bisa kalau ada tanya interview Anda dari mana TLUI apa interest Anda saya masih Sofi apa keahlianmu apa ya main fire Pak. Kalau dosennya ngajarnya full fire. Bagaimana kalau source-nya ini tadi source tadi ornithopter display intelligence tadi kan toxic area sekarang ledakan blast area and vapor cloud explosion ini paling jelas. Perhatikan ya ini ya. Ini bahaya yang akan kita analisa. Kalau tadi kan saya bicara tentang vapor. Vapor itu berarti area uap racunnya. Ini ada flammable, berarti terbakar dan uap. Sekarang saya langsung loncat saja karena bisa menunjukkan bermirip. Ini ketika area ledakannya dan juga menimbulkan gas bahan. Kita coba modelkan. Misalkan karena kita tidak tahu, tidak ada data, maka apa namanya tidak tahu lah namanya data. Type of vapor cloud, tipe dari pemicunya. Apakah dipicu oleh ledakan detonation itu diledakkan atau pakai spark of flame? Ya, kita bisa pakai spark of flame. Kemudian level of conditionnya. Misalkan di sini tetangganya ada permukiman ya, pakai ini. Nah. Bisa only for Rogers region atau for it region. Kita pilih for it region. Nah di sini destruction building. Wah, misalkan bangunannya langsung rontok atau serious injury. Saya coba.
pada tekanan sekian itu kaca itu akan terpecah. Itu kalau kita pakai modelan ini. Ekornya coba kita mainkan, kemudian source strength-nya ini bisa munculkan datanya ya dalam berapa menit. Ini dalam 65 menit, 60 menit itu akan menyebabkan kerusakan. Ini kalau flammable and vapor flow. Tadi bapaknya Ini display trade-nya oke, kita lihat yang non-distinct, uncontested. Berapa menit? Kita punya waktu misalkan 15 menit. By the operation. Jadi kalau by detonation, kerusakan bangunannya itu akan terjadi pada jarak 200 meter. Kirim CS akan ketahuan. Jadi ini kerusakan bangunannya itu jadi pada jarak yang paling bahaya ini. Tapi ini masih aman dalam barang. Kita coba model yang lain. Itu pakai flammable. berarti bapaknya tadi itu yang Nah, ini LL ya. sama aja ini. Ini pada jarak berapa? 1,2 meter dari titik kontak. Jadi Anda bisa mengasumsikan berbagai macam skenario model ledakan atau kebakaran yang ditimbulkan akibatnya. Nah, sekarang kita coba modelkan kalau berasal dari tang pipa. Kita sekarang ganti gas, Anda ganti setup-nya, ganti kalau tadi direct ke baterai celopong, sekarang saya pilih gas pipeline. Mau terbakar atau enggak? Kalau terbakar baru pakai gas fire. Ya. Atau kalau tanpa terbakar ini. Kita coba lihat. Kalau dia terbakar, input diameter pipa, diameter ini berapa? Misalkan kita isi 16 inch, panjang pipanya berapa? 20 km. 20 km berarti 20.000 ya. 200.000 ya. 1 kilo kan 1.000. Kalau 20 km berarti 20.000 ya. Nah, konektor kok. Ledakan ini dia akan terkonek dengan tangki sumbernya enggak? Kalau hanya tangki pipa saja maka tidak seperti ini. Pipanya kasar atau smooth, kita pilih bisa relatif smooth. Tekanannya berapa? Cari keterangan di sini. Misalkan tergantung kondisinya ya. Kondisi desain misalkan kita tulis saja di sini 58 PSI atau apa? PSI
gambarnya input full size. Input full size ini apa? Jadi pakai diameter pipanya. Sentimeter saja supaya mudah. Diameter liquid. Nah ini di sini the chemical in paper is liquid at the specific pressure and temperature. Jadi untuk kasus ini ya Allah tidak bisa menurutkan. If this paper are considered using the tank or the berarti asumsinya ngawur ini ya. Karena kita kan lupa. Harusnya ada data. Tapi kalau amonia dia kan bisa. Kita diarahkan milih pakai apa ini? Tank or direct source. Nanti kita pakai tank ini. Berarti nggak bisa ya untuk kasus itu. Sekarang kalau misalkan mau turning, input diameternya 16 inch, ini juga nggak bisa. Jadi untuk amonia kemudian bisa pakai. Ya kan tadi ada pembagiannya yang ngarang-ngarang aja kan. Nanti skenario-nya diubah, dia bukan kalau sekarang kalau gas itu apa bisa? Kalau dari tangki itu gasnya apa? LNG itu apa? Chemical. Oh ini belum bisa rekam. Chemicalnya LNG itu isinya apa? LNG. Tulis ya. Kalau nggak tahu, berarti nggak sulit. Komposisi dia. LNG isinya apa? Metan. Gas metan. Kita coba metan. Metan. HICKL. Terakhir ya. Metan. Oke, kita slide. Coba pura-puranya pipa gas dari Samarinda ke diameternya berapa ya? Pipanya 7 cm, gedean ya. Kalau Samarinda apa? 50 cm, setengah meter. Panjang pipanya 20 meter. Smooth. Pressure-nya berapa tadi? Misalkan tulis 58. Oke. Chemicalnya juga atau beda. Display result. Pengaruhnya adalah ketika terjadi
skenario kan jet fire, apa jet fire. Nah, ini namanya jet fire. Itu potensi akan menyebabkan kematian pada waktu berapa? 60 detik. Ini harus hati-hati, ini 60 detik. Ya. Orang nggak bisa punya kesempatan untuk menghindar. Ya. Nggak bisa punya kesempatan untuk menghindar. Saya ingat dulu di dekat rumah saya itu ada truk pengangkut amonia jam 2 malam kecelakaan. Yang meninggal banyak, yang terselamatkan ya satu bayi. Ya. Di sekitar radius tangki itu berada tertangki. Bayi itu akhirnya dinamakan Sri Amoniawati. Saya masih ingat kelas 1 SD, kelas 5 SD. Jalan keluar ditutup. Ini ada satu bayi yang hidup. Ya kalau sekarang Sri Amoniawati masih hidup atau enggak? Artinya kita nggak punya kesempatan. 60 detik itu waktu mana belum gimana tuh? Nah ini kaitannya nanti mitigasi ya. Kita dalam nanti belum sampai ke sana. Kita buat scanner lain. Padahal golden rate-nya, kalau Anda lihat di sini ya, kalau Anda lihat di sini, golden rate-nya itu hanya 1 kilogram per menit, tapi ternyata dalam waktu 60 menit kita coba skenario lain. Formulanya pakai apa? Silakan ada pertanyaan. Ini sebenarnya cukup menarik ya. Ada tugas akhir Pertamina mengupas 1 kilat saja udah. Satu lagi. Ini kan tadi arahnya dari barat. Sekarang kalau kita coba set, ini sudah satu baik. Itu arahnya bisa diubah atmosferik input. Sekarang kalau dari timur atau dari selatan aja ya, shock. Saya sudah saya ubah. Saya yang ini. Kalau dia arahnya kita ubah, dia akan larinya pergerakannya berarti ini ke utara. Nah yang penting di dalam model ini adalah akan tahu zona paling berisiko itu radius terluarnya itu sampai ke berapa kilometer. Bisa di manual ini sampai titik terluar berapa ini? Klik kilometer. Oh 7,6 dong. Nanti di dalam UAS kita kan belum sampai ke gimana cara membahasnya. Ini baru skill modelingnya dulu. Saya silakan. Pak, nanti itu kalau pas kita buat yang kita sendiri itu kan tadi kita nyobanya beberapa opsi tuh. Nanti gimana kita tahu gimana Pak? Kayak misal si bahan kimianya itu ditentuin nggak?
kita sepakati mau pakai apa? Bensin boleh, pakai metan boleh. Sepakati biar sama aja. Karena ini bilang pakai bensin ya. Bensin. Terus apa lagi? Untuk sausnya tadi pakai tank ya? Source-nya kita pakai tank sama pakai direct. Kalau direct itu cerobong, ya. Lalu kalau direct cerobong berarti harus mengikut tinggi misalkan ya. Kita modelkan kalau bila source-nya direct, berarti harus satu input, volumenya continuous atau tidak continuous, jumlah polutannya pakai misalkan pakai 2 digit nomor minimum, misalkan nomor 65, tingginya berapa tinggi cerobongnya? 13 meter. Ada kan? Oh, ini equation-nya tadi sudah saya buka, saya pakai calculation-nya pakai Gauss atau pakai Vigas. Kita pakai Vigas, source-nya tadi direct kubik meter, ini 45, tingginya 20 meter, suhunya ini 16. Oke. Ini toxic area-nya. Kalau mau dilihatkan variabelnya, jadi ini prejunya, ya. Tapi kalau Anda mau lihat region plus areanya, ini variabel ya. Jadi ini tergantung pada karakteristik jenis banyak. Tadi kan only, sekarang kalau setiap zonanya. Begitu ya, silakan coba-coba. Selamat mencoba. Namanya model biasanya ada errornya. Oke, kita ini sampai di sini.